Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 15 akan membahas tentang konsep sains bumi dan alam yang terkait dengan gejala alam. Yuk daripada penasaran, langsung aja kita simak pembahasannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Sains AUD dengan dosen pengampu Erifa Samsiatin, SPD, MSI oleh kelompok 15 yang beranggotakan Madiha Arifin dan Najma Ayu Karimah. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman. Apa sih itu gejala alam? Gejala alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh alam. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa bencana maupun bukan bencana. Pengertian bencana alam sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ada 3 jenis gejala alam, yaitu yang pertama ada hydrometeorological, berupa topan, badai, banjir, kekeringan, banjir bandang, kebakaran, dan tanah longsor. Yang kedua ada geologi, meliputi proses internal bumi seperti gempa, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Dan yang ketiga ada biologikal, berupa wabah penyakit epidemi, penyakit tanaman dan hewan. Berikutnya ada macam-macam gejala alam. Yang pertama, petir. Petir terjadi ketika muatan negatif di awan dan muatan positif di permukaan bumi berada dalam jarak yang dekat. Kedua muatan itu akan tarik-menarik sehingga membentuk petir. Meski hanya selebar 2,5 cm, suhu petir 5 kali lebih panas dibandingkan suhu permukaan matahari. Ada sinkhole. Sinkhole dikenal sebagai lubang misterius. Sinkhole adalah lubang di tanah yang muncul karena di tempat itu ada air yang berkumpul dan tidak ada penyaluran air keluarnya. Disebabkan oleh permukaan tanah yang runtuh, sehingga muncul lubang tanah yang besar. Sinkhole ini bisa muncul di sawah, di jalan, atau bahkan di bawah bangunan. Seperti gempa, sinkhole tidak bisa diprediksi meskipun penyebabnya bisa terjadi selama beberapa waktu. Yang ketiga, angin topan. Angin topan merupakan udara yang berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Kecepatan putaran angin topan bisa mencapai 300 km per jam dan gerakan anginnya bisa mencapai 19 km per jam. Oleh karena itu, angin ini mampu mengangkat mobil bahkan rumah yang dilewatinya. Yang keempat, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang diakibatkan oleh faktor alam seperti akibat sambaran petir, kekeringan yang berkepanjangan, lelehan lahar, dan lain sebagainya. Kebakaran hutan dapat menyebabkan dampak yang luas akibat asap kebakaran yang menyebar ke banyak daerah di sekitarnya. Cara mengantisipasi kebakaran hutan yaitu tidak membuang puntung rokok sembarangan. Lalu jika sedang melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api benar-benar padam, dan penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang kelima, gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan yang mengguncang suatu daerah mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan. Yang keenam, tsunami. Tsunami di laut, tumbukan benda yang besar atau cepat di laut
angin ribut, dan lain sebagainya. Tsunami dapat terjadi jika ada gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi. Kecepatannya bisa menjadi. Yang ketujuh, gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Magma sendiri adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 90 km. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Magma sendiri adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, diperkirakan lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Letusan gunung berapi yang kedelapan, tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Secara umum, longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Penyebab terjadinya tanah longsor yaitu dapat disebabkan oleh elemen tanah yang tidak terikat kuat, curah hujan yang tinggi, atau gejala alam lainnya seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, sampah yang menumpuk, dan penebangan hutan. Gejala alam yang selanjutnya adalah hujan. Salah satu sumber air adalah hujan. Hujan menjadi sumber air yang penting jika sumber air bersih lainnya seperti sungai, danau, atau sumur tidak bisa diakses. Air hujan juga bisa digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Air hujan tidak sesederhana air yang turun dari langit. Proses terjadinya hujan tidak terlepas dari proses siklus air. Tahapan terjadinya hujan secara umum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air. Panasnya suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, dan laut akan menguap menjadi butiran atau uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer dan menggumpal menjadi awan. Semakin panas suhu udara, maka semakin banyak air yang akan menguap ke udara, sehingga menyebabkan kemungkinan terjadinya hujan semakin besar. Tahapan yang kedua adalah kondensasi. Uap air dari proses penguapan atau evaporasi akan naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi atau pengembunan. Pada proses ini, uap air akan berubah menjadi partikel yang sangat kecil. Perubahan uap air menjadi es ini dipengaruhi perbedaan suhu pada perbedaan ketinggian awan di udara.
Semakin tinggi awan yang terbentuk, maka suhu akan semakin dingin. Begitu pula dengan uap air akan dingin dan berubah menjadi es. Tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi adalah proses pencairan butiran es di awan, lalu turun menjadi titik-titik hujan ke bumi. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air dan tidak sanggup lagi menahan beban air, akan jatuh ke daratan menjadi titik-titik hujan. Titik-titik hujan bervariasi ukurannya, dari 0,5 mm atau lebih besar. Ukuran ini biasanya bervariasi berdasarkan lokasi awan yang menurunkan hujan. Nah, yang terakhir ini adalah siang dan malam. Siang dan malam juga termasuk gejala alam loh teman-teman. Rotasi bumi adalah aktivitas atau kegiatan bumi yang berputar pada proses secara alami dan menyebabkan beberapa fenomena. Salah satu dampak dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses bumi berotasi diantaranya atmosfer, pergerakan arus laut, redistribusi bumi, dan interaksi bumi dengan matahari atau planet lainnya. Manajemen penanggulangan adalah suatu proses yang dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana, serta pencegahan mitigasi, kesiapsiagaan peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi bencana. Siklus penanggulangan bencana terdiri dari 3 fase, yaitu fase prabencana, fase saat terjadi bencana, dan fase pasca bencana. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, fase prabencana, yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, peringatan dini, dan kesiapsiagaan. Yang kedua, fase saat terjadinya bencana. Kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana, di mana sasarannya adalah Save for Life. Yang ketiga, fase pasca bencana, yang mencakup kegiatan pemulihan kondisi, pembangunan kembali tata kehidupan, dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik. LIPI bekerja sama dengan UNESCO pada tahun 2006, menetapkan 5 parameter untuk mengukur kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam. Parameter yang pertama yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam melakukan tindakan terhadap risiko bencana. Yang kedua, kebijakan dan panduan yang meliputi pendidikan public emergency planning, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya. Yang ketiga, rencana untuk keadaan darurat bencana yang berkaitan dengan evakuasi pertolongan dan penyelamatan. Yang keempat, sistem peringatan bencana. Dan yang kelima, mobilisasi sumber daya yang meliputi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kelima parameter tersebut diimplementasikan ke dalam 7 kelompok diantaranya individu dan keluarga, pemerintah, komunitas sekolah, kelembagaan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah, kelompok profesi, dan pihak swasta. Sekian pembahasan gejala alam dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.